untuk apa dia ketakutan? Kan dia Tuhan, dia Allah, menciptakan segala-galanya. Untuk apa dia harus takut? Inilah yang menjadi pertanyaan dari kalangan umat Islam. Dan ada beberapa ayat lain lagi juga begitu, bahwa Yesus tidak tahu musim buah, ya, sehingga dia waktu lapar datang ke mendekati pohon ara dengan harapan dia bisa mendapatkan buah ara itu, tetapi ternyata dia kecelik, pohon ara belum berbuah. Yang ironi lagi, pohon itu dikutuk oleh Yesus. Seharusnya pohon itu kan berbuahlah engkau sehingga aku bisa makan, tapi sebaliknya dikutuk sehingga tidak bisa berbuah. Nah, itu diantaranya. Nah, selanjutnya bahwa sekali lagi yang namanya Tuhan atau yang namanya Allah itu adalah sumber kekuatan. Allah tidak akan takut terhadap siapapun. Tetapi malam ini ada cerita Allah diberi kekuatan, Allah pun berdoa. Ya, berdoa pada siapa? Yesus katanya Allah. Nah, terus waktu itu Yesus berdoa. Berdoa kepada siapa? Nah, katanya berdoa kepada Tuhan Bapa, yaitu Allah. Loh, Allah kan ada pada dirinya. Dari sinilah menjadi pertanyaan-pertanyaan itu, bahkan kalau memang Yesus itu adalah Allah, kenapa itu ada cerita di Markus 16 ayat 19, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia itu Allah. Kenapa dia kemudian juga duduk di sebelah kanan Allah? Sebenarnya Allah itu ada berapa? Kalau Yesus itu juga dinyatakan sebagai Allah. Nah, hal inilah yang perlu kami tanyakan pada Pendeta Paul Zhang agar kita memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Oke, itu masih ada waktu ini, berapa detik, Pak Masud. Jadi itulah prolog dari Ustadz Masud dari pihak Muslim. Sekarang dari pihak Kristen, Bapak Pendeta Paul Zhang. Setelah timer berjalan, silakan dimulai. Silakan Pak Paul Zhang. Oh, ini pertanyaannya diganti ya. Saya pikir masih yang kemarin yang dikirim. Di pause dulu. Saya mau tanya dulu, mau jawab pertanyaan kemarin apa pertanyaan yang sekarang? Oh, yang sekarang. Yang diganti pertanyaannya. Ya ini pertanyaan, kan itu dialog lagi. Ya, simpel saja ya. Saya sudah siapin yang lain sebetulnya. Mengapa Tuhan diberi kekuatan oleh malaikat? Sebentar. Ini waktunya Pak Paul Zhang prolog. Oh. Dulu seperti Pak Masud, ya kan? Seperti Pak Masud tadi, selama 7 menit. Jadi rule-nya begitu, prolog, baru tanya jawab. Sekarang tadi kan Pak Masud yang prolog. Sekarang Pak Paul Zhang prolog selama 7 menit. Timer dimulai, prolog dimulai. Oke Pak Paul Zhang, silakan. Oke. Jadi baru prolog ya. Oke, coba lihat di layar. Saya kasih di layar tuh ya. Saya juga kasih judulnya itu memang Tuhan yang sejati. Saya siapkan ini. Ada banyak sekali konsep ya tentang Tuhan yang sejati. Bagi orang Kristen, kata Allah dengan kata Tuhan itu berbeda. Sebab memang berasal dari kata yang berbeda. Kalau Allah berasal dari kata Theos atau El atau Elohim. Sedang kata Tuhan berasal dari kata Kurios atau Adonai. Nah, Anda akan jarang sekali mendengar orang Kristen berdoa Allah Yesus.
Anda akan sering mendengar Allah Bapa, tetapi Anda akan jarang mendengar, jarang sekali, mungkin 1 dari 1.000 orang Kristen yang berkata Allah Yesus. Tetapi Anda akan sering mendengar Tuhan Yesus. Namun sebaliknya, Yesus sendiri tidak pernah memanggil Bapanya Tuhan. Seperti kata Ustadz Masud tadi. Ya, karena membedakan. Muslim bertanya di mana ayatnya berkata, Yesus berkata, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Bahkan banyak yang bersumpah akan menjadi Kristen kalau ada ayatnya tersebut, dari sakit naik, mau pinta, dan sebagainya. Dan Yesus sendiri berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Matius 4 ayat 10. Lihat itu ya. Totelege atau Yesus hipage satana. Gegraptai gar kurion ton teon. Ya, so proskun seiskai auto mono latre seis. Dan Tuhan berkata, Yesus berkata, ya, Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuhan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 24 dan selanjutnya, karena waktu terbatas silakan baca sendiri. Yesus adalah Tuhan. Kurios, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kurios, yaitu Kristus Kurios di kota Daud. Ya, jelas itu ya, nggak usah saya bacakan ulang. Kurios, tolong chargernya dikasih. Oke, terus Yesus adalah Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas di situ dikatakan didakolos kai ho kurios. Didakolos itu guru, rabi, kai ho kurios, sang. Kalau ada kata ho berarti itu sang. Sama seperti al, kalimat isim al, ya. Jadi ho kurios. Kalau dalam bahasa Arab, tadi saya hanya mau menunjukkan itu dari kata rab, ya, dari kata rab, rabi. Mereka menyembah Yesus, orang Majus menyembah Yesus, ya, proskuneo, ya, yang merah itu. Orang Arab menyembah, orang Majus menyembah Yesus, orang-orang kusta datang kepada Yesus dan menyembah Yesus, proskuneo. Kepala rumah ibadat menyembah Yesus, proskuneo. Ya, kita ingat tadi Matius 4 ayat 10, pergilah setan, engkau harus menyembah proskuneo, ya, kepada Tuhan Kurios ton teon. Para murid juga proskuneo kepada Yesus. Perempuan Kanaan proskuneo kepada Yesus. Nanti saudara bisa replay ayat-ayatnya. Orang putih yang disembahkan proskuneo kepada Yesus. Banyak orang menyembah proskuneo kepada Yesus. Ya, itu ayatnya ada di layar semua. Bahkan setan pun proskuneo kepada Yesus. Dalam Markus 5 ayat 6 sampai 8. Para setan juga tersungkur, bukan cuma menyembah, tersungkur. Ya, dari kata prospito, ya, tersungkur. Lihat, ibu yang sakit pendarahan 12 tahun juga tersungkur, prospito. Tetapi, saudara lihat, Petrus tidak mau disembah. Ketika Cornelius mau proskuneo kepada Petrus, Petrus berkata, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Kisah Rasul 10, ya. Barnabas dan Paulus diperlakukan seperti dewa, dan mereka mempersembahkan korban. Tapi mereka berkata, kami ini manusia biasa. Bahkan mereka disebutkan mengoyakkan bajunya, mengoyakkan pakaiannya. Mereka menolak penyembahan itu. Para malaikat pun ketika Yohanes mau proskuneo kepadanya, malaikat itu berkata, jangan, aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua yang menuruti perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Dan firman Tuhan mengatakan semua malaikat harus menyembah Dia di dalam Ibrani, yaitu tentang Yesus. Dan Allah sendiri berkata, semua harus menyembah, ya, Allah Bapa yang dimaksud itu.
Jadi semua menyembah kepada Yesus. Dan saudara tahu, Yesus tidak pernah sekalipun dalam hidupnya proskuneo kepada Bapa. Ya, selama 33 tahun di bumi, ya, Yesus tidak pernah proskuneo kepada Bapa. Kata sujud merupakan terjemahan yang salah dari pipto, ya, epesen itu. Kalau saudara lihat kata epesen itu, ya lihat merebahkan diri berasal dari kata epesen juga, itu merupakan terjemahan kontekstual yang salah. Saudara lihat berasal dari kata pipto, ya. Kalau saudara bisa menggunakan aplikasi bahasa Ibrani, saudara akan mengerti, ya, aplikasi Alkitab ini, bahwa semua kata pipto ini seperti benih yang jatuh, bintang yang jatuh, ya, itu menggunakan kata pipto. Bukan berarti pipto sujud. Kalau ada kata pros pipto, baru itu artinya sujud kepada. Kalau saudara amati semuanya seperti itu. Nah, ini prospipto, itu semua referensi ayat-ayatnya, ya. Nah, nanti saudara bisa putar, bisa amatin sendiri, ya, di situ, ya. Nanti kan bisa di replay. Jadi Yesus adalah Tuhan sejati, ya. Yesus berkata, kamu harus proskuneo. Terima kasih, Kurios. Bapak Paulus. Ya. Waktu sudah habis untuk prolog. Ya. Luar biasa ini, prolog dari Ya, kedua narasumber, ya kan, saling menjelaskan keyakinan dari masing-masing agama. Dan kita masuk ke season yang kedua, yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab, yang bertanya selama 5 menit menjelaskan dan menjabarkan apa-apa yang perlu dijawab. Jadi pertanyaan itu dijabarkan, begitu, apa yang menjadi maksud dari pertanyaan tersebut selama 5 menit, dan diawali dengan Ustadz Masud dari pihak Muslim bertanya kepada Bapak Paul Zhang dari pihak Kristen. Timer berjalan dan pertanyaan dimulai. Monggo Pak Masud. Ya, tadi udah dijelaskan oleh Pak Paul Zhang bahwa manusia diceritakan di dalam Perjanjian Baru banyak yang menyembah Yesus. Tetapi kalau kita lihat dari ayat-ayat lainnya juga, itu diantaranya tadi kami sebutkan, ya, Lukas 22 ayat 43 dan 44, memang tidak ada cerita Yesus menyembah Allah. Tetapi perlu diingat bahwa Yesus sering berdoa kepada Allah, yaitu Allah Bapa, menurut Kristen. Berdoa. Kalau dia itu adalah Allah, kenapa dia harus berdoa kepada Allah? Kan dirinya sudah sebagai Allah. Sekaligus Allah itu maha perkasa. Terus untuk apa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Apalagi kemudian Yesus ketakutan. Kalau Yesus ketakutan, kan sifat dari Allah itu menempel pada dia, tidak bisa lepas. Lalu kenapa dia harus ketakutan? Kan firman, atau yang Pak Paulus menyebut juga, firman adalah Allah, dan berarti Allah itu telah menjadi Yesus, firman telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus kan Allah, tapi kenapa kemudian Allah kok ketakutan? Digambarkan seperti Yesus ketakutan, berarti Allah ketakutan. Itu sebuah sifat yang tidak layak dan mustahil Allah punya sifat ketakutan. Begitu pula diceritakan di dalam Yohanes, Yesus menangis gara-gara Lazarus. Untuk apa Tuhan menangis? Allah menangis. Padahal dia sudah tahu bahwa Lazarus akan dihidupkan. Dan semua
keajaiban-keajaiban atau mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu berasal dari Allah. Yesus tidak punya kuasa untuk membuat mukjizat. Jadi Al-Quran sendiri juga menyatakan itu, bahwa Nabi Isa atau Yesus memang diberi mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, orang buta bisa melihat, menyembuhkan orang berpenyakit lepra atau kusta, dan lain-lain. Itu adalah mukjizat dari Allah. Yesus tidak punya mukjizat sama sekali. Kalau ada orang yang menyembah Yesus, ya karena Yesus dianggap sebagai Tuhan. Padahal sebenarnya Yesus bukan Tuhan dalam arti bukan Allah. Banyak, jangankan begitu. Di Indonesia itu ada kerbau Kiai Slamet. Banyak orang yang menyembah kerbau Kiai Slamet. Ya, cerita itu ya sampai sekarang dan masih ada yang begitu. Bahkan kotorannya kerbau Kiai Slamet pun diperebutkan oleh mereka. Jadi dengan adanya orang menyembah Yesus bukan sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sebagai bukti bahwa Yesus adalah bukan Allah, adalah Yesus ketakutan, Yesus menangis, Yesus tidak tahu musim. Kan mustahil Allah yang maha tahu, yang mencipta segala-galanya, terus nggak tahu musim. Biasanya memang orang Kristen mengatakan yang tidak tahu musim itu kan kodrat manusianya. Lah kodrat ketuhanannya, kodrat Allah ilahi kan menempel pada dia. Sama seperti seorang bapak pemimpin rumah tangga menjadi sopir. Saya ini bapak keluarga, bapak dari kepala rumah tangga sekaligus sebagai sopir. Lah ternyata dia tidak bisa nyupir. Tidak bisa nyetir mobil, berarti dia bukan supir. Nah, sama seperti Yesus, mengaku kalau dianggap sebagai Allah, Allah itu maha kuasa. Terima kasih Bapak Masud. Saya rasa sesi pertanyaan dari pihak Muslim selama 5 menit yang disampaikan Bapak Masud sudah cukup. Terima kasih. Pak Paulzang, saya kira sudah bisa mengambil poin-poin yang harus dijawab Ustadz Masud ya, agar lebih fokus dan terarah gitu, tidak kemana-mana. Begitu, oke ya. Untuk Bapak Paulzang selama 7 menit untuk menyampaikan sanggahan atau jawaban terkait dengan pertanyaan Ustadz Masud. Timer dimulai. Mengapa Yesus berdoa? Doa di dalam Kristen bukanlah seperti di dalam Islam, yaitu ritual. Di dalam Kristen doa adalah sebuah komunikasi dua arah. Nah, mengapa Yesus berkomunikasi dengan Bapa? Karena Yesus sudah jelas adalah manusia yang adalah rohnya adalah Bapa sendiri. Lalu jangan membandingkan bahwa Bapa yang kepadanya Yesus berkomunikasi adalah sebuah rupa 3 dimensi. Ya. Jadi Yesus berkali-kali berkata bahwa Bapa di dalamnya, Bapa di dalamnya. Tetapi tidak pernah ada manusia manapun yang berkata bahwa Bapa di dalamnya. Maksudnya Theos di dalamnya atau El yang di dalamnya. Bedakan antara El dengan Elohim. Yesus adalah Elohim, sedangkan roh di dalam Yesus itulah El. Nah, Yesus itu berkomunikasi dengan El yang di dalamnya. Kalau Anda penganut kebatinan, Anda akan mengerti konteks ini. Ya, tapi kalau Anda penganut sekularisme, Anda tidak akan sulit memahami ini. Namun, kalau saudara mengerti dengan yang namanya batiniah, nah itulah Yesus berkomunikasi dengan El yang di dalam batinnya. Itu satu. Kedua, mengapa Yesus ketakutan? Di dalam sepanjang Yesus Elohim yang adalah Elohim dari Alfa sampai Omega, dari awal sampai akhir.
Elohim ini tidak pernah terpisah dengan El. Karena El inilah yang ada di dalam Elohim. Dan Elohim inilah El. Tetapi El ini tidak pernah meninggalkan Elohim, yaitu Yesus. Nah, El ini meninggalkan Yesus ketika Yesus disalib. Makanya Yesus berseru, Eli, Eli. El singular, Eli. Kata Yod itu berarti roh Elku. Ya. El adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. El adalah ruah. Nah, yang Yesus takutkan bukan takut mati. Yesus tidak takut dengan penderitaan. Yesus tidak takut dengan semua aniaya. Sebab di dalam narasi penyaliban Yesus, bahkan Yesus berkata, kamu sangka aku tidak bisa mengirim 12 pasukan malaikat. Artinya Yesus bisa memberikan perlawanan. Namun yang Yesus takutkan bukan kematian. Yang Yesus takutkan adalah terpisah dari El itu. Ketika Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu yang tidak pernah bisa dibayangkan di dalam kekekalan bahwa Yesus terpisah dengan El. Nah, itulah ketakutan itulah. Karena ketika terpisah dengan El, ketika manusia terpisah dengan El, maka dia mati. Di Yakobus ya, manusia tanpa roh itu mati. Nah, Yesus tanpa El yang adalah roh itu, maka ia mati. Nah, yang ditakutkan Yesus adalah keterpisahannya itu dengan Bapa. Sama seperti anak kalau tiba-tiba jadi yatim, ya, itu rasa kehilangan itu. Karena tidak pernah terpisah dari ibunya atau dari bapaknya. Nah, itulah hubungan Yesus dengan Bapaknya. Terus, mengapa Yesus harus diberi kekuatan oleh malaikat? Jelas, karena Yesus adalah manusia dan harus manusia selama 33,5 tahun. Yesus merasakan emosi yang dirasakan manusia, kesedihan yang dirasakan manusia. Kalau Allah tidak pernah menjadi manusia, ketika Allah menuntut manusia untuk tegar, untuk tabah, untuk sabar. Kalau saya yang jadi umatnya, saya akan bilang, lu Allah, suka-suka lu. Gua jadi manusia, coba sekali-kali lu jadi gua. Biar tahu rasa lu. Nah, Alkitab mengatakan, Yesus tahu apa yang kita rasakan karena ia pernah menjadi manusia. Allah tahu apa yang kita rasakan karena ia pernah menjadi manusia. Di dalam semua keterbatasannya sebagai manusia. Ketika Yesus menjadi manusia, jelas ia dibatasi dengan 3D, 3 dimensi, ya, dalam ruang dan waktu jelas. Namun Yesus yang ketika di dalam manusia, rohnya adalah El sendiri. Lalu mengapa Yesus tidak tahu musim? Nggak ada disebut Yesus nggak tahu musim. Pohon ara di dalam tradisi Yahudi, saudara boleh tanya ke semua orang Yahudi, pohon ara adalah simbol dari orang Israel. Jadi, ketika Yesus mengutuk pohon ara, itu adalah sebuah simbolisasi bahwa sejak itu Israel tidak akan pernah bisa berbuah lagi, dan memang 2000 tahun, selama 2000 tahun Israel lenyap dari peta dunia. Sampai akhirnya tahun 1948 baru ada lagi namanya negara yang bernama Israel. Dan itu menggenapi semua nubuatan-nubuatan di dalam kitab Taurat dan para nabi kebangkitan negara Israel ini. Kemudian, saya kira sudah semua dijawab ya. Satu lagi. Di dalam kekristenan, pengakuan yang paling penting bukan mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi Yesus sebagai Tuhan satu-satunya. Ya, makanya Yesus menegaskan, kamu memanggil aku guru dan Tuan. Tepat, sebab aku adalah guru dan Tuan. Dan Yesus berkata, engkau hanya menyembah kepada Tuan, Ton Theon, yang adalah Allahmu. Dan Yesus menerima semua penyembahan dari manusia dan dia tidak pernah sekalipun proskuneo menyembah kepada Bapaknya. Ya. Jadi, mengapa saya percaya bahwa Yesus adalah Allah? Karena Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Aku telah mati, namun hidup kembali, dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Namun ia berkata juga dalam Wahyu 21 ayat 6 dan 7, akulah Alfa Omega, akulah yang awal dan akhir, barang siapa menang, aku akan menjadi Allahnya. Jadi dari awal Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu.
Ketika Yesus berkata kepada Elohim berkata kepada Abraham, Dia yang memilih Abraham, bukan Abraham yang memilih Elohim. Ketika Elohim memilih Israel, bukan Israel yang memilih Elohim, tetapi Elohim yang memilih Israel. Terima kasih. Ya, Bapak Paulsan. Untuk Ya. itu sanggahan dari pihak Kristen atas pertanyaan Ustadz Masud. Gitu. Saya kira waktu 7 menit dimanfaatkan dengan baik oleh Bapak Paul. Dan sekarang pertanyaan dari Bapak Paulzang ke pihak Muslim ya. Apa yang perlu dijawab oleh Ustadz Saya mau kasih Masud ya. satu Selama pertanyaan saja. 5 menit. Nah, kalau dimanfaatkan batasnya 5 menit Pak Paulzang. Ya, kalau tidak akan langsung selama 7 menit untuk Pak Masud menyangga. Timer dimulai. Manusia manakah di dunia ini, nabi mana ya, yang di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru serta di Al-Qur'an yang berani mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, yaitu Allah. Yang berani mengatakan bahwa ia adalah wujud dari Allah yang tidak kelihatan. Monggo, Pak. Hanya itu. Ya, itu saja dijawab. Ya. Itu simpel aja. Ya, sebentar. Di perjanjian lama. Sebentar, Pak Masud. Sebentar. Jadi itu saja pertanyaan dari Pak Paulzang. Dan untuk Pak Masud, monggo disanggah dan bisa juga menanyakan kembali, menyanggah kembali jawaban dari Bapak Paulzang yang tadi. Itu diperkenankan juga. Seperti itu ya. Dan juga menyanggah dari pertanyaan yang barusan. Begitu Pak Masud, 7 menit waktu dipersilakan. Timer dimulai. Ya, memang kalau di Al-Quran, di perjanjian lama, tidak ada manusia yang mengatakan bahwa aku dan Tuhan adalah satu. Tetapi perlu diingat, kalau Pak Paulzang mempelajari tasawuf, nah seperti Jalaluddin Rumi, bahkan Syekh Siti Jenar yang pernah tinggal di Indonesia, itu sering mengatakan, bahkan di kitab-kitabnya Imam Ghazali, sering disebutkan yang disebut dengan fana itu. Nah, Jalaluddin Rumi, sebagaimana orang-orang tasawuf juga memahami, ya, itu ana al-haq. Saya adalah al-haq. Saya adalah Allah. Bukan berarti dia adalah Allah, tapi pengertiannya adalah bahwa pada hakikatnya manusia itu tidak ada, yang ada adalah Allah. Jadi itu di dalam bahasa orang-orang tasawuf itu sudah biasa mengatakan gitu. Anallah, saya adalah Allah. Ma fi jubbati ilallah. Di jubah ini tidak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Ya. Jadi kalau di Al-Quran memang nggak ada, di perjanjian lama juga nggak ada, tapi itu sudah menjadi praktek dari orang-orang tasawuf Islam mengatakan seperti itu. Bukan Nabi. Ya. Coba tolong dicek di kitabnya Imam Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan lain-lain. Dan itu sudah populer kok buku-buku itu di Indonesia. Nah, kemudian saya pun juga akan mempertanyakan lagi dari jawaban Bapak Pendeta Paulzang itu, bahwa Yesus takut kalau berpisah dengan El. Di Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, firman atau Allah, menurut Pak Paulzang kan gitu, firman atau Allah telah menjadi manusia, menjadi. Bukan berada di manusia. Ya. Di dalam ya Injil Yohanes itu begitu. Firman telah menjadi manusia. Bukan firman berada di manusia. Kalau sudah menjadi berarti menyatu. Allah itu ya Yesus.
kalau menurut ayat itu. Jadi bukan lagi bisa berpisah. Lah, yang tidak tahu musim itu kemudian dikiaskan dengan masalah Bani Israel atau bangsa Israel. Cobalah dibuka ayatnya itu. Ya, saya buka aja. Ya, ayatnya itu Markus 11 ayat 12 sampai 14. Ini masalah lapar. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betani, Yesus merasa lapar. Ini masalah laparnya Yesus. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Jadi dia berharap mendapatkan apa-apa yang bisa dimakan dari pohon itu, yaitu buahnya. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Jadi memang belum musim buah ara. Dari jauh Yesus mendatangi karena dia lapar. Ya, lapar Yesus ini mendatangi buah ara dengan harapan mendapatkan buahnya. Nah, Yesus kan diberi keistimewaan oleh Allah. Nah, ternyata buah ara yang tidak berbuah ini, kalau memang dia ini punya mukjizat dan memang diberi mukjizat oleh Allah, kok malah dikutuk tidak bisa berbuah untuk selamanya. Kenapa kok tidak diberkahi berbuahlah engkau agar aku bisa makan? Ini bukan urusan dengan bangsa Israel ini Yesus lapar. Ya. Nah, kemudian sekali lagi Yesus ketakutan tadi yang Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44 itu bukan berarti Yesus itu takut ditinggalkan oleh L-nya. Ya bisa jadi. Ya memang karena dia bukan Allah. Dia bukan Allah. Karena dia bukan Allah, ya otomatis. Ya. Dia ketakutan karena manusia biasa. Kalau seandainya dia berkodrat Tuhan, ya punya kodrat ketuhanan, ya samalah seperti pendekar. Ya. Dia manusia, tapi sekaligus pendekar. Kalau ada orang yang mau mengancam dia karena dia pendekar, ya otomatis dia akan menghadapinya, nggak usah takut. Segala keadaan, ketakutan, kesabaran, kebahagiaan, itu ciptaan Allah. Lah untuk apa dia ketakutan? Begitu pula dia ini kan katanya Allah. Tapi kenapa dia kemudian yang seharusnya Allah itu adalah sumber kekuatan, dan Allah itu maha perkasa, maha tinggi, maha jaya, kok malahan diberi kekuatan oleh malaikat? Seharusnya malaikat itu yang diberi kekuatan. Meskipun tadi ada Elohim, dan lain-lain itu. Toh pada dirinya itu ada kodrat ketuhanan. Bahkan pada konsili Kalsedon itu kan sudah dijelaskan itu. Berkodrat ketuhanan. Jadi kalau dia Tuhan, sifat-sifat ketuhanan ada pada dirinya, nggak usah diberi kekuatan oleh malaikat, tapi dia sendiri bisa menciptakan kekuatan dari dirinya sendiri. Oh, dia itu Allah katanya. Nah, inilah yang perlu minta penjelasan lebih lanjut dari luar biasa. Ya, sanggahan dari Pak Masud untuk pertanyaan Bapak Paulzang juga mengulas kembali apa jawaban dari Pak Paulzang sebelumnya. Dan untuk melaju ke season berikutnya, pertanyaan dari pihak Muslim ya. Pihak Muslim ke pihak Kristen yang diajukan oleh Pak Masud selama 5 menit, waktu dipersilakan. Timer mulai.
Saya kira itu aja. Biar Pak Paul Zhang menjawab. Jadi itu sekaligus pertanyaan ulang saya. Jadi Pak Paul Zhang sudah paham ya pertanyaannya tadi, Bang? Ya. Ya, Ya. langsung jawab. Sebentar. Oke, saya rasa Pak Paul Zhang sudah mengatakan paham dan poin-poin pertanyaan Ustadz Masud yang disampaikan sekalian dari sanggahan dari yang barusan. Saya kira sekarang waktunya Pak Paul Zhang selama 7 menit menjelaskan dari pertanyaan Ustadz Masud. Timer dimulai. Ya, tentang pohon ara di Perjanjian Lama, ya, di 1 Raja-Raja 4, ya, 1 Raja 4 dan 2 Raja-Raja 18 itu adalah cerita tentang Israel dan pohon ara. Jadi kita tahu semua dalam Perjanjian Baru itu adalah mengulang kembali semua simbol-simbol di dalam Perjanjian Lama. Makanya pohon ara itu selalu mewakili Israel. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa Yesus kok harus bikin mujizat lah. Siapa kita kok ngatur Yesus? Nah, Yesus selalu menggunakan setiap momen untuk mengajar murid-muridnya, untuk mengajar, memberitahu dan bernubuat. Jadi bukan masalah laparnya Yesus, karena di situ tidak disebutkan Yesus marah-marah, tidak disebutkan karena Yesus kecewa, tetapi Yesus lapar, Yesus melihat ada pohon ara yang sudah berdaun, ya, tetapi belum berbuah, dan Yesus langsung berkata, kamu tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, lalu pohon ara itu mati. Mengapa Yesus tidak membuat mujizat menyembuhkan atau membuat pohon ara itu berbuah? Karena memang itu adalah sebuah nubuatan. Jadi jangan ditanya kedaulatan dari Allah. Nah, itu sama saja Anda bertanya mengapa pisang itu bengkok. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, keterpisahan dengan L tadi ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu jelas bahwa firman itu telah menjadi manusia. Lalu apakah manusia itu? Kalau saudara buka di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 ya, berkali-kali dikatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi jangan dibalik, bukan Yesus serupa manusia, tapi manusia diciptakan menurut gambar rupa Elohim yang tadi adalah Yesus. Nah, di dalam manusia itu ada tubuh dan ada jiwanya, juga ada rohnya. Roh manusia adalah Allah, berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tubuhnya akan kembali kepada tanah, jiwanya itu yang nanti akan dihakimi. Itu di dalam pemandangan Kristen dan Yudaisme, sama seperti itu. Ya, nanti ayat-ayatnya panjang. Nanti kalau mau saya bisa bukakan juga. Kemudian, jadi kalau cerita manusia Yesus, maka yang pasti terdiri dari tubuh dan jiwanya. Jiwa itu terjadi karena ada pertemuan roh dengan tubuh. Sarka. Sarka itu berarti juga hawa nafsu. Berarti Yesus memiliki kedagingan, memiliki hawa nafsu daging, sarka. Itulah sebabnya tidak disebut antropon, manusia biasa, tapi sarka. Firman itu menjadi sarka, artinya mempunyai rasa lapar, mempunyai emosi, mempunyai simpati, ya, mempunyai semua sifat-sifat lahiriah. Sebab memang Yesus harus menjadi manusia untuk bisa menebus manusia. Matius 20 ayat 28, memang untuk itulah Yesus datang, ya, untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, itu seperti itu ceritanya. Jadi ketika manusia Yesus itu berpisah dengan rohnya, Yesus itu sangat ketakutan. Ketakutan Yesus hanya itu. Kalau dibaca di Yohanes 17, ya, satu perikop itu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berkali-kali berkata, aku seperti engkau dan aku satu. Engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Dan itu seperti itu. Nah, kata engkau di dalam aku ini, dari kekekalan sampai kekekalan itu tidak pernah terlepas. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Sampai di hari penyaliban itulah
Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Jadi itulah pengalaman yang tidak pernah dirasakan oleh Yesus ya dalam masa kegagalan, yaitu terlepas dari Bapaknya, dan untuk sesaat seketika lamanya harus terlepas. Itu seperti itu jawabannya. Tadi ada satu lagi, saya tadi lupa catat karena terlalu cepat. Ada satu pertanyaan lagi, apa tadi ya? Boleh tolong diulang, tadi kurang satu. Ya, oke, saya kira itu dulu aja, ya. Saya kira itu dulu. Oke, itu tadi sekian dari Paul Zhang. Ya, sekarang juga pertanyaan dari Paul Zhang ke Muslim disampaikan selama 5 menit beserta penjabaran dari pertanyaan tersebut. Waktu Ya. dipersilakan. Saya melanjutkan tadi ya. Semua yang berkata Allah tadi, aku adalah Allah tadi, semua mati dan tidak bangkit lagi. Ya, hanya Yesus yang bangkit. Bahkan Kaisar Cina pun mengatakan dirinya adalah Xin Shi Huangdi, ya, kaisar titisan Tuhan. Tetapi dia mati. Ya. Firaun pun mengatakan dirinya adalah Tuhan, tapi dia mati. Hanya Yesus yang hari ini hidup selama-lamanya. Ya, dia mati, dia mengalahkan kematian dalam 3 hari 3 malam, dan dia hidup selama-lamanya. Jadi dia nggak omong kosong ketika ia berkata, aku dan Bapa adalah satu, kamu melihat aku sama dengan melihat Bapa, ya, aku adalah wujud dari Bapa, Yesus adalah wujud dari Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Nah, itu semua adalah perwujudan dari kealahan Yesus. Namun itu tidak penting. Yang paling penting adalah bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Artinya ia mengatur hidup umatnya. Tuhan. Makanya Yesus berkata, nggak pernah berkata, kamu tidak bisa punya 2 Allah. Nggak ada. Adanya kamu tidak bisa punya 2 Tuhan. Ya, karena statement Tuhan itu penting sekali. Nah, yang saya maksud adalah sejak dari Nehemia Ezra, zaman Nehemia Ezra sampai zaman Kisah Rasul, bahkan sampai hari ini, orang Yahudi tidak pernah sujud kepada manusia siapapun, ya, kecuali kepada Yesus. Ya, orang Yahudi itu banyak, jadi ada yang tidak mau, tapi ada yang mereka hanya sujud kepada Yesus. Murid-murid Yesus, orang banyak itu hanya sujud. Mereka tidak mau sujud kepada yang lain, hanya kepada Yesus. Bahkan mereka harus mati disalib rame-rame itu karena mereka tidak mau sujud kepada kaisar. Ya, di tahun 70 itu. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, ya, kalau Allahnya orang Kristen membuktikan cintanya kepada umatnya, lalu bagaimana cara Allahnya orang Islam membuktikan cintanya kepada umatnya? Nah, itu saja. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Untang kepada Pak Ustadz Masud. Waktu dipersilakan untuk menjawab selama 7 menit, juga bisa dipergunakan untuk mengulas kembali sanggahan dari Paul Zhang yang sebelumnya. Waktu dipersilakan. Ya, yang pertama tentang tadi Pak Paul Zhang bilang bahwa orang-orang seperti orang tasawuf yang berkata ana Allah atau ana Allah, ana al-haq dan lain-lain, itu kalau mati kan semuanya tidak bangkit lagi seperti Yesus. Ya, tampaknya kita perlu menyadari bahwa semua yang mati itu dibangkitkan oleh Allah. Bahkan keyakinan orang-orang Islam di Jawa, bahkan di Indonesia, ya, terutama yang di Jawa, orang-orang yang mati segera dibangkitkan hidup lagi oleh Allah. Nah, kemudian dia ke alam barzah itu. Yesus juga sama. Yesus juga sama. Hanya saja kemudian kalau orang Islam Jawa, kalau orang Jawa itu
pamitannya itu 7 hari setelah kematian. Lah Yesus pamitannya malah terlambat 40 hari. Jadi semua yang mati, apalagi yang berkata anak Allah itu semua dibangkitkan. Ya, tidak terkecuali nama-nama manusia dibangkitkan. Kemudian yang masih menjadi pertanyaan saya tadi adalah tentang bagaimana Yesus itu katanya Allah, kok diberi kekuatan. Ini loh, ya, diberi kekuatan. Dan tadi disebutkan tentang masalah pohon ara. Itu tadi kan bukan perumpamaan, meskipun di perjanjian lama disebutkan pohon ara digambarkan sebagai bangsa Israel. Tapi pada teks ya, Markus itu adalah cerita Yesus lapar, mencari makanan. Dari jauh dia melihat buah ara. Dia mendatangi dengan harapan bisa mendapatkan apa-apa. Nah, seharusnya kalau dia itu pada dirinya itu tahu pengetahuan dan memang Allah, yaitu Allah, pasti tahu. Dari jauh sudah tahu bahwa itu belum musim buah ara dan buah ara belum ada. Nah, karena memang dia bukan Allah, tidak memiliki pengetahuan seperti itu, ya akhirnya dia datang ke jelek itu. Urusan mukjizat saya nggak ngurusi mukjizatnya. Yang apa? Loh kenapa kok nggak dibuahkan? Tapi yang menjadi persoalan ketidaktahuannya ini, katanya dia Allah. Ya, seorang pakar pertanian kemudian tidak tahu musim apa yang ditanam, itu kan juga nggak lucu gitu loh. Ya sama seperti Yesus ini. Akhirnya katanya dia Allah. Allah itu yang mencipta tumbuh-tumbuhan, mencipta buah-buahan. Dan katanya Allah itu pada diri Yesus itu adalah Allah. Ya, seharusnya Yesus tahu. Kenapa ini tidak tahu Yesus itu? Pak Masud, mohon maaf interrupt sebentar. Saya berhentikan itu timernya. Untuk fokus menjawab ke pertanyaan Bapak Pauzan terkait bagaimana Allah menunjukkan kasih sayang tadi, gitu, agar waktu dimanfaatkan dengan baik. Itu Ustaz Masud. Ya, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umatnya adalah dengan memberi ajaran-ajaran, hukum-hukum. Dengan ajaran-ajaran itulah manusia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan ajaran itu berupa Al-Quran itu. Itu jadi bukti kalau Allah itu tidak mencintai manusia, mustahil Allah akan memberikan bimbingan. Kenapa dia memberikan Al-Quran? Ya karena dia menyintai. Itu sebagai bukti. Dengan adanya Al-Quran itulah, itu sebagai bimbingan dan ajaran Allah, agar manusia meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Saya kira itu ya bukti wujudnya itu. Ya, sama seperti orang Kristen, orang Yahudi. Orang Yahudi juga sebagai wujud dari kasih sayang Allah kepada bangsa Yahudi, ya mereka diberi Taurat. Itu diantaranya wujud dari kasih sayang Allah. Kalau seandainya bangsa Israel tidak diberi Taurat, bagaimana dia bisa berjalan dalam kehidupan ini meraih keselamatan? Maka dia harus diberi bimbingan dan petunjuk itu. Orang Kristen kan juga begitu sama. Ya, saya kira itu jawaban saya. Ya, simpel aja. Terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk Ustadz Masud atas sanggahan dari Bapak Pauzang. Juga dilanjutkan kembali pertanyaan Ustadz Masud kepada Bapak Pauzang. Satu putaran. Jadi ya, satu putaran pertanyaan dari Bapak Masud tadi
nanti ada juga dari Bapak Paulzan serta sanggahannya. Sekarang masuk ke pertanyaan Ustadz Masud kepada Bapak Paulzan selama 5 menit beserta penjabaran pertanyaan tersebut. Waktu dipersilakan. Ya, di sisi ya ada satu sisi tadi di Yohanes 1 ayat 1 dan juga ayat 14 bahwa Yesus adalah firman. Firman telah menjadi Yesus. Dan di Islam pun ya juga diakui bahwa manusia ya sesuai dengan image yang telah diciptakan oleh Allah. Ya, bahwa manusia itu begini dan begitu, citranya itu. Ya, citra yang dicipta oleh Allah untuk manusia memang sudah ada sama. Hanya saja kan di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu firman adalah yang versi Pak Paulzan, firman adalah Allah, ini keyakinan Kristen, dan firman telah menjadi manusia, bukan ada pada manusia. Yesus, bukan pada tapi telah menjadi manusia, maksudnya si Yesus. Nah, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis di dalam Markus 16, 19 yang diceritakan bahwa ya setelah ya bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan juga. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti kan dia bukan Allah. Ya. Ya. Kemudian disebutkan juga bahwa tadi saya sebutkan di Yohanes itu disebutkan bahwa Yesus adalah firman, firman adalah Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Lalu kenapa dia yang diberi mukjizat oleh Allah dan tahu bahwa Lazarus itu mati dan bisa dibangkitkan atas izin Allah, ya, Yesus menghidupkan lagi atas izin Allah, itu loh menangis. Katanya dia Allah. Itu loh menangis. Berarti, ya mohon maaf aja ya, saya yang manusia biasa, kalau ada keluarga yang meninggal, meskipun yang lain itu menangis, tapi saya tidak menangis. Nah ini Yesus itu kok cengeng. Lazarus meninggal padahal dia sudah tahu bahwa Lazarus ini akan hidup. Dia kok ikut-ikutan menangis. Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Yang pertama, Yohanes menjelaskan bahwa firman telah menjadi manusia, berarti Allah telah menjadi manusia. Menjadi. Tapi kemudian yang di Markus 16 ayat 19, jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, naik ke langit, duduk di sebelah kanan Allah. Lah Yesus ini Allah apa bukan? Katanya Yesus itu Allah. Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Tanya bersambut kalimat. Nah, sekarang tanyanya. Dan sekarang waktunya Pendeta Paulzan untuk menyambut pertanyaan dengan kalimat. Nah, kalimat tentunya kalimat yang akademis ya. Oke, selama 7 menit Bapak Ya, Paulzan dipersilakan. Timer dimulai. Saya menanggapi dulu bahwa Yesus tidak tahu musim. Tidak ada dikatakan bahwa Yesus tidak tahu musim, sebab di situ sudah jelas dikatakan bahwa di situ bukan musim buah pohon ara. Nah, di dalam pertanian sebatang pohon itu bisa berbuah sekalipun tidak pada musimnya, dan itu selalu ada.
ya, anomali seperti itu selalu ada. Mau di Eropa, mau di Asia, di Afrika selalu ada. Ya, jadi memang itu benar-benar sebuah pengajaran. Dan seorang rabi Yahudi selalu mengajar murid-muridnya melalui setiap kejadian yang ada. Kalau diterangkan, makna itu satu session. Makna nubuatan itu mengapa sebagai satu session. Yang jelas itu adalah nubuatan. Ya. Nah, kemudian mengenai Al-Quran adalah sebuah tanda cinta. Saya kira hanya Ustadz Masud dan beberapa orang Islam yang fanatik saja yang mengatakan Al-Quran adalah tanda cinta. Ade Armando sendiri berkata bahwa sumber bencananya adalah Al-Quran. Ya, orang-orang imigran dari Arab di sini, mereka berkata Al-Quran adalah sebuah kutub. Ya, bukan sebuah rahmat, bukan sebuah tanda kasih, karena sebuah kutub. Bagi para wanita-wanita, Al-Quran adalah sebuah kutub. Beberapa orang yang saya baptis, mereka jadi Kristen karena mereka tidak mau dipoligami. Ya, jadi Al-Quran adalah sebuah kutub bagi mereka. Berbeda dengan kekristenan. Jelas Allahnya jadi manusia, mengosongkan dirinya dalam kesetaraan dengan Allah. Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama serupa manusia, mati bagi orang-orang yang dicintainya. Itu jelas Allahnya yang tidak dapat dilihat oleh mata, merendahkan dirinya, menjadi hina seperti kita. Bahkan sampai mati dan ditinggalkan oleh El yang kudus. Nah, itu adalah tanda bukti cinta dari Tuhan kami, Yesus Kristus. Mati bagi kita, bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua yang mau mengakui dan menerima pengorbanannya. Nah, itu sanggahan tadi ya. Karena Konfusius, Buddha, dan agama-agama lain juga punya kitab. Ya, mereka punya Allah yang berbeda dengan Allah orang Islam. Ya. Nah, Yohanes 1 ayat 14 sudah jelas, firman menjadi manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, gambar Elohim, yaitu Yesus sendiri. Ya, itu ada pelajarannya satu session, ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, apakah orang Islam diciptakan menurut gambar rupa Allahnya? Nggak pernah disebutkan, ya, karena Allahnya adalah zat. Kemudian yang kedua, Markus 16 ayat 19, tadi saya lupa saya jawab. Yesus duduk di sebelah kanan. Sebab Allah Islam, kalian berpikir Allah itu selalu 3 dimensi. Kalau Allah itu 3 dimensi dan ada sebelah kanannya, maka Allah tidak maha besar lagi. Karena ada sebelah kanannya, berarti ada ruangan kosong di sebelah kanan Allah. Maka Allah nggak maha besar lagi dong. Allah Kristen bukan suatu sosok yang 3 dimensi. Maha besar, terbesar. Jadi tidak dapat dihitung sehingga tidak bisa mengatakan 1, 2, atau 3. Karena maha, namanya maha itu tidak terhingga. Dan tidak ada ruangan tersisa lagi di muka bumi ini yang tidak dipenuhi oleh Allah sendiri. Bahkan Yesus pun turun ke alam maut dan dia bangkit. Tadi salah ya, orang-orang kejawen itu nggak ada yang bangkit, jenazahnya masih ada. Yesus jenazahnya hidup. Orang-orang kejawen ini, orang-orang Siti Jenar semua yang tadi disebut tadi, yang katanya pamitan 7 hari, jenazahnya busuk, jadi busuk dimakan cacing. Bahkan yang disebut nabi oleh kalian pun jenazahnya masih ada di Masjid Nabawi. Kalau itu benar jenazah beliau. Tetapi Yesus jenazahnya nggak ada, kubur itu kosong. Karena ia bangkit mengalahkan kematian. Itu yang namanya mengalahkan kematian, bukan metafora, tapi sungguh-sungguh literally mengalahkan kematian, bangkit. Yesus pergi ke alam barzah, ke Seol. Dia bebaskan semua orang-orang kudus, semua nabi-nabi di Seol. Dibawa semua ke paradiso, ke Firdaus. Dan bahkan Yesus pun berkata kepada penjahat yang di sebelah, kriminal yang di sebelah kanannya, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Yesus pergi ke Seol, dia ambil semua tawanan, dan dia pergi bawa ke Firdaus. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan kemudian Yesus kembali ke bumi, dia bangkit, tubuhnya bangkit, mengalahkan kematian, dan hidup kekal selama-lamanya. Karena tubuh itu hanyalah fana, tapi tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang kekal, dan dia adalah Elohim sendiri, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan semua makhluk yang ketemu Yesus setelah hari kebangkitan,
Tidak ada yang tidak sujud kepadanya. Ya, jadi Markus 16 ayat 19 itu jelas sebuah metafora, bukan sebelah kanan 3 dimensi. Karena di dalam perjanjian lama kalau Anda lihat sebelah timur, sebelah selatan, sebelah timur, dia akan naik ke utara. Ya, di dalam Yesaya 14 ayat 12 naik jauh ke atas utara. Itu sebuah metafora, dan Alkitab Kristen ditulis seperti itu polanya, diturunkan dari Alkitab Yahudi yang perjanjian lama itu ya, dan diturunkan dengan pola yang hampir sama, hanya beda yang sana ditulis dengan huruf Ibrani, yang perjanjian baru ditulis dengan huruf Yunani. Tetapi polanya sama, metaforanya sama. Kemudian mengapa Yesus menangis? Yesus jelas berkata, para nabi jelas berkata, menangislah bersama yang menangis, tertawalah bersama yang tertawa. Jangan orang nangis kita ketawa, biadab itu namanya. Jangan orang lagi ketawa kita nangis, namanya kita nyindir. Menangislah dengan yang menangis, ketawalah dengan yang tertawa. Yesus merasakan semua isi hati kita, merasakan isi hatimu yang lagi cerai, yang lagi dipoligami, yang lagi dipersekusi. Yesus merasakan semua itu rasanya. Dia pernah dipersekusi, dia pernah dikhianati, dia tahu rasanya, dia pernah ditinggal oleh sahabatnya, oleh para muridnya, oleh keluarganya. Dan dia merasakan semua yang kita rasakan. Menangislah. Dan ia menangis bersama kita. Dan ia tertawa bersama kita. Dan ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Dan ia berkata, Bapak Paulus. satu kalimat, kalau aku merasakannya dan aku lewat, kamu juga akan melewatinya bersama dengan aku. Ya, terima kasih atas sanggahannya dari itu. Langsung dilanjut ke pertanyaan Bapak Paulusan kepada Bapak Masud selama 5 menit. Waktu dipersilakan. Ya, sampai dengan hari ini tidak ada satupun orang Islam yang sanggup membuktikan bahwa Allahnya mencintai mereka. Jadi buktinya apa? Kalau kitab tadi sudah saya sanggah bahwa kitab itu hampir semua orang-orang Islam yang pergi kemari mengatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah kutukan. Bahkan di Eropa ini mengatakan bahwa Al-Quran sebuah kutukan. Ade Armando sendiri dia berkata bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala bencana. Ya, dan banyak lagi yang lain. Dan sepertiga dunia yang menganut Al-Quran, yang memegang Al-Quran, negaranya kacau. Dari dulu sampai dengan hari ini negaranya kacau. Ya, bahkan Jepang yang katanya kafir, tidak memeluk Kristen, tidak memeluk Islam, hidupnya lebih enak daripada orang-orang yang punya Al-Quran. Bahkan di Finland yang katanya ateis, mereka hidup lebih makmur, tidak ada kriminal di sana. Ya, tidak ada yang namanya dipoligami, takuti apa, semua mereka hidup sejahtera semua. Jadi apakah Al-Quran benar-benar sebuah tanda kasih atau sebuah kutukan bagi dunia ini? Demikian. Silakan. Ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Paulusan. Langsung bersambut kalimat untuk Bapak Masud. Sekalian menyanggah dari jawaban Bapak Paulusan sebelumnya. Waktu dipersilakan, Bapak Masud. Timer dimulai. Ya, sebelumnya saya akan jawab tentang Al-Quran. Ade Armando itu siapa? Ya, tuh. Nah, kemudian tentang masalah poligami. Poligami itu bukan perintah dari Al-Quran. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 itu bukan perintah berpoligami. Ingat itu. Ya. Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 adalah perintah membatasi poligami. Manusia itu tidak usah diperintah untuk berpoligami. Banyak juga kok pendeta meskipun sudah punya istri tapi dia berpacaran dengan wanita lain. Banyak itu. Itu naluri laki-laki. Coba dilihat di perjanjian lama. Abraham punya istri 3. Hagar, Sarah, Ketura. Begitu pula Yakub punya istri 2. Lea. Lea sama adiknya itu yang bernama Rachel. Daud berzina dengan tetangganya.
yang bernama Batseba dan anaknya Daud ya, dengan Batseba bernama Salomo, istrinya 700, gundiknya 300. Enggak terbatas. Dan itu ada di kitab suci Anda. Nah, setelah itu terus sampai bergulir tentang poligami yang tidak terbatas itu. Nah, Islam membatasi poligami, bukan mengajarkan poligami. Bahkan kalau tidak bisa adil, cukup satu. Itu ajaran Islam, jangan dibolak-balik. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrimu, cukup satu. Ini perlu diingat. Nah, apakah Al-Quran menjadi kutukan? Justru ketika Eropa dikuasai oleh Kristen, sampai sekarang dalam sejarah peradaban Eropa, ketika Eropa dikuasai Kristen, itu adalah the dark age, masa kegelapan. Nah, setelah Islam berada di Spanyol, Andalusia, banyak orang-orang Eropa berkenalan dengan Islam. Bahkan coba dilihat buku sejarawan Inggris yang bernama Sir Thomas Arnold, Legacy of Islam itu, menjelaskan bagaimana warisan-warisan dari Islam yang mencerahkan peradaban Eropa. Jadi ini buku ilmiah, nggak ngawur seperti Pak Paul Zhang gitu. Dasar-dasarnya ngawur. Ya, coba. Tolong jangan pribadi dong. Saya bisa lebih tajam dari itu, Pak. Jangan khawatir, Pak. Nah, kemudian juga, ya, buktinya negara Islam kacau. Memang disengaja dikacau oleh negara-negara maju. Coba, ya, itu seperti Timur Tengah. Itu kan memang diprogram. Bagaimana terus kacau? Karena apa? Sumber kekayaan alamnya luar biasa. Biar negara-negara Timur Tengah itu lemah sehingga bisa dikuasai. Meskipun di Timur Tengah itu tidak ada Islam, tetap akan diperebutkan dan dikacaukan. Itu ada banyak penulis itu. Jadi apa yang pendeta katakan bahwa Al-Quran itu sebuah kutukan, justru di Eropa itu buktinya bukunya banyak, sudah buku-buku yang menjelaskan bagaimana warisan Islam terhadap peradaban Eropa itu. Berbeda, di masa Kristen Eropa mengalami zaman kegelapan. Setelah sekularisasi terjadi, barulah terjadi pencerahan Eropa itu. Mereka melepaskan diri dari ikatan-ikatan gereja. Nah, sekaligus saya pun akan mempertanyakan lagi tentang masalah duduk di sebelah kanan Allah. Itu adalah metafora. Tadi kan Pak Paul Zhang sudah mengatakan bahwa Yesus bangkit itu dengan fisiknya. Ukuran fisik Yesus itu seberapa? Oleh karena itulah tidak salah kemudian Markus menulis bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu, karena memang gambarannya bukan bukan dalam bentuk metafora. Gambarannya itu ya apa adanya. Lah kalau dalam bentuk metafora, tadi kan sudah disebutkan fisiknya Yesus itu ikat bangkit. Itu berarti bukan metafora lagi, sama seperti masalah pohon ara. Sekali lagi Yesus kelaparan. Yesus ini lapar. Karena lapar dia mencari makanan. Mengapa dia mendatangi pohon ara itu? Karena dia tidak tahu apakah pohon ara itu akan berbuah ataukah sudah berbuah atau tidak berbuah. Dia tidak tahu. Harapannya dia datang ke pohon ara itu mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, yaitu buah ara. Lah kalau dia itu Allah, seharusnya dia tahu bahwa buah ara itu
belum berbuah, untuk apa didatangi? Dia Allah katanya. Seharusnya kalau Allah udah tahu meskipun dari jauh bahwa buah itu belum berbuah. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Masud atas sanggahannya dari pertanyaan Bapak Paul Zhang ya. Saya kira cukup jelas, puas atau tidak puas, yang pasti tidak lemas kedua narasumber. Kelihatan berantusias, Bapak Paul Zhang juga kelihatan masih tetap semangat. Tapi sayang waktu sudah berjalan cukup lumayan, ya kan. Kita masuk ke session itu aja ya, session pertanyaan audiens. Bagaimana kedua narasumber? Langsung lanjut kita aja. Tadi kan sudah bilang nggak ada audiens toh. Oh, nggak ada audiens. Artinya Ya. sekarang begini, tanya jawab cepat. Tanya jawab cepat, begitu aja. Jadi pertanyaan 2 menit, disangka 3 menit. Pertanyaan cepat. Dari pertanyaan, kita lanjutkan pertanyaan ke Pak Masud, ya kan? Pak Masud kepada Bapak Paul Zhang. Dan Bapak Paul Zhang menjawab selama 3 menit. Gitu ya. Sudah. Kayaknya tadi saya belum dikasih kesempatan buat nanya kembali sekali lagi ya. Kan harusnya 2 kali toh. Enggak, Habis ini Pak, tadi saya nanya, tadi kan yang terakhir ini Pak. Ustadz Masud menyanggah, artinya tadi pertanyaan Bapak Paul Zhang, pertanyaan seperti itu, ya kan? Pertanyaan Al-Quran tadi kan bertanya. Al-Quran tadi kan tentang masalah Al-Quran tadi. Jadi Kan sekarang 2 kali pertanyaan. Pak Masud bertanya selama 2 menit, cukup singkat saja, Pak Masud. Poin-poinnya saja, dan Bapak Paul Zhang menjawab selama 3 menit, gitu aja. Jadi langsung tanya jawab cepat, gitu. Silakan Pak Masud. Jadi saya lihat Pak Paul Zhang sudah menyiapkan materi tentang Yesus sebelum usia 30 tahun. Ya kan? nanti coba sebentar. Ya, buat ini saja Pak, sudah nggak ada waktu Pak. Pertanyaan untuk Pak Masud, untuk Pak Paul Zhang. Pak, pelan suaranya. Selama 2 menit. Oke Pak Masud, waktu dipersilakan. Ya. Yesus adalah Allah menurut keyakinan Kristen. Sejak lahir, ya, dia adalah Allah. Kalau memang Yesus itu adalah Allah sejak lahir, berarti usia 1 tahun, kan firman telah menjadi manusia. Berarti apa yang diucapkan Yesus adalah firman. Nah, terutama pada Lukas ayat 2, pasal 42 dan 42 sampai 52. Yesus berbicara, berdialog dengan alim ulama di rumah ibadah, dan jawaban segala tanya jawab Yesus itu sungguh luar biasa ucapannya, mengagumkan, mengherankan, ya, segala jawabnya itu. Semua kagum dan heran. Pertanyaannya adalah, tolong kasihkan ke saya, tunjukkan ke saya. Karena dia dianggap sebagai Tuhan, sebagai Allah sejak lahir. Berarti ucapan-ucapan Yesus yang sejak lahir itu dicatat, diingat oleh keluarganya, terutama Bunda Maria. Nah, tolong tunjukkan kepada saya catatan ucapan Yesus sejak usia 1 sampai 30 tahun, sekaligus tunjukkan apa yang diucapkan Yesus yang mengherankan alim ulama saat dialog di rumah ibadah ketika Yesus berusia 12 tahun, sebagaimana yang dikatakan oleh Lukas pasal 2 ayat 42 sampai 52. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Masud atas pertanyaannya, dan dipersilakan Bapak Paul Zhang untuk menjawab selama 3 menit. Waktu dipersilakan. Matius 5 ayat 17, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau Yesus tidak menggenapi hukum Taurat, maka dia bukan Yesus dan kita tunduk.
kita harus tunggu Yesus yang lain. Hukum Taurat dan kitab para nabi harus digenapi oleh Yesus. Untuk menjadi seorang imam dan rabi, itu harus berusia 30 tahun, itu ada dalam bilangan 4 tentang keimaman. Dan kalau Anda lihat, di dalam semua catatan rabbinik Talmudik, ya, ada semua catatannya, seperti sudah saya siapkan, itu harus usia 30 tahun. Jadi kalau ada Yesus yang mengajar belum usia 30 tahun, itu bukan Yesus yang saya tunggu, yang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena usia 30 tahun ini sangat penting. Itulah sebabnya Yesus ditahbiskan oleh Yohanes yang adalah seorang Lewi, karena seorang imam dan rabi harus ditahbiskan oleh seorang Lewi. Yohanes itu seorang keturunan Lewi, anaknya Zakaria. Zakaria adalah seorang Lewi, seorang imam yang bertugas di Bait Suci. Jadi itu jawabannya. Jadi kalau ada pengajaran Yesus sebelum usia 30 tahun, kita harus menunggu Yesus yang lain. Bukan Yesus itu sekalipun ia berkorban, sekalipun ia melakukan segala macam mukjizat, itu bukan Yesus yang mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, jawabannya itu aja. Terima kasih, itu jawaban singkat dari Bapak Paul Zhang. Dan sekarang melaju terus ke pertanyaan Bapak Paul Zhang kepada Ustadz Masud. Waktu dipersilakan. Al-Quran bukanlah sebuah rahmat, karena di zaman Andalusia, ya, semua kita tahu di negara Islam semua tidak ada keterbukaan informasi. Semua di negara Islam dari dulu sampai hari ini tidak ada keterbukaan informasi. Semua negara Arab yang menganut Islam dari zaman Muhammad sampai hari ini, mereka perang satu sama lain sesama Islam, dan mereka selalu berkata kafir mengadu domba mereka. Apakah sebodoh itu orang Islam sehingga selalu berkata kafir mengadu domba mereka? Mengapa tidak ada yang bisa mengadu domba orang kafir? Mengapa orang kafir yang justru mengadu domba orang Islam? Apakah saya bisa menyimpulkan bahwa setelah Anda jadi Islam, maka Anda mudah diadu domba? Sama seperti Majapahit tidak pernah dikuasai oleh negara manapun, begitu Nusantara dikuasai Islam, selalu bilangnya, oh diadu domba, diadu domba, diadu domba. Jadi menurut saya, tinggalkan Islam. Ketika Anda menjadi Islam, Anda akan mudah diadu domba. Karena Anda tidak diizinkan untuk bertanya. Nah, jadi Al-Quran bukanlah sebuah rahmatan lil alamin. Dark Age abad 12 sampai 15 itu masa-masa gereja meninggalkan Alkitab. Alkitab tidak boleh dibaca oleh umat. Ya, maka terjadi Dark Age. Tetapi ketika Martin Luther mengembalikan Alkitab dibaca oleh umat, maka umat menjadi sadar. Dan bahkan politikus Jerman hari ini berkata, Horst Seehofer, boleh cek, dia seorang sekular, tapi dia berkata, Jerman dibangun bukan dengan kultur Islam, tapi kultur Kristen. Terus Angela Merkel juga berkata, biarlah orang-orang Islam itu datang dan melihat kasih Kristus di dalam hidup kita, Jerman ini. Kita kasih makan, kasih tumpangan, kasih kesehatan. Bahkan sepatu mereka Nike semua, Adidas semua. Sepatu Anda kalah. Oke, begitu saja. Jadi apa bukti bahwa Al-Quran adalah sebuah rahmat tanda cinta kasih? Anda belum bisa membuktikan. Nah, itu aja. Ya. Sebentar Pak Masud ya. Oke, terima kasih Bapak Paul Zhang untuk pertanyaan seperti itu. Sekarang langsung melaju ke Ustadz Masud untuk menjawab selama 3 menit. Kalau masalah pertikaian, berarti sampai memang diadu domba. Itu Islam diadu domba. Di Eropa, mayoritas Kristen malah bukan diadu domba, perang sendiri. Sampai sekarang pun Pak Paul Zhang dalam diskusi yang kemarin itu mengatakan Katolik itu sesat, penyembah patung. Nah, perang dunia terutama di Eropa, Jerman yang mayoritasnya itu adalah pemeluk agama Kristen, dengan negara-negara Eropa sendiri juga beragama Kristen, antara Inggris dengan Irlandia sama-sama beragama Kristen, mereka juga mempertuhankan Yesus. Portugis dan Inggris juga berperang, ya, padahal sama-sama Kristen. Jadi kalau masalah peperangan dan lain-lain, ya itu bukan menjadi bukti, ya, karena itu memang ya dari rekayasa. Tetapi perlu diingat, justru ketika orang-orang Islam bisa menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran, mereka itulah saat itu meraih kejayaan sampai
ya 7 abad. Baru setelah mereka meninggalkan Al-Quran, ya sampai sekarang banyak orang Islam belum paham Al-Quran, maka terjadilah bencana itu. Kalau mereka kembali pada Al-Quran, ya pasti mereka akan mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Lah, oleh karena itu, mengapa kemudian orang Islam ingin kembali kepada Al-Quran diganggu terus? Lah, kalau Kristen memang beda. Ketika Eropa dikuasai oleh Kristen dengan sistem paus dan lain-lain itu, akibatnya mereka dari hari ke hari mundur. Dan kemajuan Eropa bukan karena Kristen, karena sekularilisasi. Sampai sekarang, karena sekularilisasi. Dan sekarang Islam di Eropa berkembang begitu pesat. Di Inggris dan di tempat-tempat lain. Jadi kalau memang seandainya Islam itu sebagai kutukan, pasti orang-orang Eropa ya tidak ada yang mau menerima Islam. Berbeda dengan Kristen yang katanya Yesus itu lahir dari kalangan bangsa Israel. 90% lebih orang-orang Yahudi menganggap saya kira bahwa sudah cukup Pak Masud, ya nanti bisa dilanjut sedikit. Sekarang melanjut terus pertanyaan Ustadz Masud kepada Bapak Paulzan selama 2 menit, dipersilakan waktu dan tempat dimulai. ya tadi katanya usia baru menjadi Robi itu usia 30 tahun baru boleh menyebatkan. Itu Rabi Yahudi, manusia biasa yang menjadi tokoh agama atau nabi. Yesus ini katanya adalah firman, adalah Allah sejak lahir itu. Lah seharusnya ucapan-ucapannya itu ya dicatat dong, namanya Tuhan kok, namanya Allah. Segala ucapan sabda itu ya harus diingat-ingat, dicatat. Ucapan-ucapan Yesus meskipun kecil kan dia sudah jadi Tuhan. Itu diingat. Sejak kecil, sejak lahir, dia sudah menjadi Tuhan. Para penggembala diberitahu oleh malaikat pada waktu malam itu bahwa juru selamat Kristus Tuhan lahir di kota Daud, yang tadi ditampilkan di layar. Sejak kecil sudah jadi Tuhan, bukan hanya sekedar Robi. Jadi Tuhan sejak kecil. Seharusnya ucapan-ucapan Yesus sejak kecil sudah dicatat. Apalagi usia 12 tahun yang ucapan jawab Yesus begitu mengherankan, mengagumkan bagi para alim ulama yang berada di rumah ibadah. Mana sekarang apa ucapan Yesus itu yang katanya mengherankan, yang mengagumkan saat dialog dengan alim ulama di rumah ibadah? Mana sekarang? Tunjukkan pada saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu pertanyaan terakhir dari Bapak Masud. Sekarang dipersilakan untuk Bapak Paulzang untuk menyangga selama 3 menit. Waktu dan tempat dimulai. Yesus walaupun Allah sendiri, ia yang membuat hukum bagi dunia ini, ia harus taat kepada hukum itu, nggak bisa semena-mena. Beda dengan pemerintah di Indonesia bisa semena-mena, beda dengan mayoritas di Indonesia bisa semena-mena. Yesus, ia yang membuat hukum, ia terikat dengan perjanjian itu, makanya disebut perjanjian lama, perjanjian baru, karena itu sebuah perjanjian, dan Yesus harus terikat dengan hukum. Kalau Yesus melanggar hukum, saya nggak akan ikut Yesus itu. Yesus, orang-orang yang semena-mena itulah yang kurang ajar, penguasa-penguasa kurang ajar yang memberikan teladan pada orang-orang kurang ajar. Tetapi Yesus yang kami sembah adalah Allah yang membuat hukum bagi dunia ini. Bahkan ketika ia menjadi manusia, ia harus mentaati hukum itu, yaitu usia 30. Walaupun apapun yang dia ucapkan sebelum usia 30, tidak akan dianggap dan tidak boleh dianggap. Karena itulah sebabnya maka orang-orang ahli-ahli Taurat dan Farisi selalu menguntit Yesus untuk menggenapi semua hukum Taurat dan kitab para nabi.
Dan Yesus berkata, aku tidak menggenapi tradisimu, tapi aku menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Dan Maria selalu menyimpan dalam hati semua kejadian-kejadian yang terjadi dengan Yesus. Dan itu yang kemudian diceritakan kepada para murid. Namun, semua perkataan pengajaran Yesus tidak boleh ada sebelum usia 30 tahun. Makanya Yesus selalu berkata, aku menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Waktuku belum tiba, bahkan waktu Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis atau ditahbiskan menjadi seorang imam dan rabi. Yohanes menolak, tapi Yesus berkata, biarlah sesuai dengan kehendak Bapa. Apa? Yaitu usia 30 sesuai dalam perjanjian lama. Yesus harus menggenapi usia 30. Itu jawabannya. Oke? Sudah, Pak? Sudah cukup ya? Ya. Oke, sekarang pertanyaan Bapak Paulzang. Ini ya kan, kalau tadi diawali dengan pertanyaan Bapak Masud, sekarang diakhiri dengan pertanyaan terakhir dari Bapak Paulzang kepada Ustadz Masud selama dua menit, ya kan? Selama 2 menit. Dan nanti Pak Masud menyangga selama 3 menit. Habis itu statement closing. Gitu. Ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Bapak Paulzang. Saya hari ini ada di Eropa, tidak ada perang di Eropa ya. Perang di Eropa hanya terjadi sebentar saja, tidak seperti perang di dalam Islam berlarut-larut dari zaman Muhammad sampai hari ini nggak kelar-kelar perangnya. Ya, apakah Katolik sesat? Oh, siapa bilang? Coba dengar rekaman yang kemarin dengar baik-baik. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Ya, saya tidak mengatakan dalam rekaman itu, tapi dalam debat pribadi saya dengan Katolik, ketika mereka mengatakan saya sesat, saya pun bisa mengatakan mereka sesat. Nah, namun di dalam percakapan kita kemarin, saya tidak pernah mengatakan Katolik sesat. Tolong diingat. Ya. Saya mengatakan bahwa kalau Paus beriman, maka ia tidak akan mencium patung. Dan tidak semua ulama, tidak semua tokoh agama itu percaya. Ya, bedakan agama dengan iman. Lalu perang Inggris dengan Irlandia bukan perang agama, tapi perang wilayah. Portugis dengan Inggris itu dulu sekali dan hanya sebentar. Ya, semua perang tidak ada yang berlarut-larut. Dan saya kasih kritikan, tadi jawaban itu salah ya, Ustadz Masud bilang 600 tahun Islam berjaya. Enggak, hanya 200 tahun. Dari tahun 700, Khilafah Abbasiyah, selama Khilafah Abbasiyah 700 sampai 900, itu Islam mengalami masa kejayaan, dan semua orang dibunuh, diberangus. Semua orang yang tidak setuju dengan Abbasiyah dibunuh dan diberangus. Ya. Dan bahasa Arab dipaksa, semua harus berbahasa Arab. Itu kembali ke kejadian 11. Mereka satu bahasa, satu budaya. Bahkan hari ini pun menjadi Islam berarti menjadi Arab. Nah, Islam di Eropa berkembang pesat? Enggak. Islam itu di sini berkembang karena beranak pinak. Satu orang imigran, ya dia tipu pemerintah Eropa, dia kirim satu istri, kirim 2 istri, kedua, ketiga sendiri-sendiri bersama anak-anaknya. Kemudian dia datang di sini. Di sini mereka kemudian punya istri 1, punya istri 2, punya istri 3. Jadi satu orang Islam punya 20 anak, 4 istri, satu orang punya 5, kadang-kadang 10. Saya pernah lihat anaknya 10. Jadi mereka minimum punya 20 anak. Terima kasih, maaf Bapak Paulzang, waktu sudah habis untuk bertanya. Jadi di balik pernyataan ada pertanyaan. Nah, makin berapi-api ini, Bapak Paulzang. Kelihatan sarapannya tertib. Oke, dijawab untuk Bapak Masud, waktu 3 menit. Dipersilahkan. Sama saja, zaman Bani Abbasiyah itu bukan perang agama, itu karena kekuasaan. Sama seperti di Indonesia, kenapa muncul seperti adanya 212, ya, kelompok Islam 212. Orang Islam sendiri di Indonesia itu merasa dianiaya, kok teraniaya. Itu perasaan mereka, ya kan? Jadi jangan dianggap orang minoritas di Indonesia dianiaya oleh orang Islam. Cobalah dilihat, orang Islam sendiri itu merasa teraniaya. Nah, kalau seandainya tidak merasa teraniaya, untuk apa muncul kelompok 212 yang berkumpul di Jakarta jutaan orang? Nah, sama, jadi itu bukan perang masalah agama. Tapi ya memang perang masalah kekuasaan di mana-mana. Jadi Anda mengatakan, loh, Kristen tidak perang atas nama agama. Apalagi kemudian saya masih ingat bahwa
Bapak Paul Zam mengatakan orang Katolik itu sesat karena menyembah patung. Saya masih ingat itu. Buka rekamannya lagi, Pak. Ya, masih ingat kok itu. Makanya Nah, jangan nambah-nambah ngurangin, Pak. Buka Sudah. lagi rekamannya, Pak. Nah, kemudian ya, kalau seandainya Yesus itu baru boleh mengajar usia 30 tahun, apa artinya kemudian dia dialog dengan alim ulama di rumah ibadah usia 12 tahun? Seharusnya kan tidak boleh, ya kan? Katanya tadi harus mengikuti hukum Yahudi. Hukum Yahudi 30 tahun baru bisa mengajar. Lah kenapa pada usia 12 tahun dia diperbolehkan dialog? Bahkan saat itu kemudian ibunya berkata, aku dan bapakmu mencemaskan engkau. Lah Tuhan kok dicemaskan, Allah kok dicemaskan. Saya aja usia 12 tahun. Saya usia 12 tahun sudah melanglang buana kemana-mana, tidak ada yang mencemaskan. Lah ini Yesus usia 12 tahun dicemaskan. Katanya dia ini Allah. Untuk apa dicemaskan? Nah, inilah ya jawaban dari saya bahwa kalau dikatakan bahwa umat Islam itu perang antar agama, sedangkan Kristen bukan perang antar agama. Lah Katolik sama Protestan aja kan perang dulu. Ya. Sampai sekarang kitab Perjanjian Lama Katolik kan berbeda dengan kitab jumlah kitab Perjanjian Terima Lama kasih. Protestan ya. Tanggapan yang cukup menarik dari Ustadz Masud. Tidak terasa waktu bergulir dengan cepat ini. Rasanya masih pingin berlanjut kalau perlu sehari semalam ya kan. Di penghujung acara melangkah ke session selanjutnya adalah closing statement dari, saya persilakan dari Bapak Paul Zhang dahulu ya untuk melakukan closing statement. Boleh sekalian promo channelnya gitu. Tapi pesan saya nanti kalau menampilkan di channelnya bisa di-cut atau dipoles sedemikian rupa asal proporsional, tidak mengurangi tingkat keilmuan atau pesan yang disampaikan. Begitu. Boleh juga audien di sini untuk men-share video dialog kali ini dengan tujuan untuk menambah wawasan dan menambah ilmu dalam keberagaman keagamaan begitu. Waktu 7 menit closing statement untuk Bapak Paul Zhang, dipersilakan. Ya, Yesus menyuruh seluruh umat manusia untuk menyembah Tuhan Elohim. Dan Yesus tidak pernah menyembah Elohim atau Bapa atau El. Bahkan Yesus disembah oleh orang-orang dan bahkan setan-setan pun menyembah Yesus. Sebab dia sendiri adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, dan Allah segala Allah. Bahkan di dalam Ibrani tadi dikatakan, para Allah pun menyembah Yesus. Nah, bukti dari Tuhan kami mengasihi kami adalah Yesus mati di salib untuk kami, menebus semua dosa-dosa kesalahan kami, menebus kami dari semua dosa dan kesalahan kami, sehingga kami bisa dilayakkan untuk menjadi umat Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Dialah yang memilih kami menjadi umatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kami yang dipilih, bukan kami yang memilih. Jadi Yesus yang membiarkan dirinya dipanggil Allah oleh kami. Bukan dia minta disembah-sembah. Allah, Tuhan yang sejati. Tuhan dan Allah yang sejati. Tidak pernah ngemis-ngemis minta disembah. Sembahlah aku sebab aku yang hak. Itu seperti Hitler dan Firaun. Sembahlah aku. Tapi Yesus berkata, kasihilah aku. Dan tapi semua orang hari ini yang datang, yang ditemui oleh Yesus, dari Paulus, Yohanes, dan banyak orang-orang Irani, sebab seorang Irak, bahkan Yudi Mulyana pun tersungkur kepada Yesus yang menemuinya. Saya pun bertemu dengan Yesus dan saya tersungkur di hadapannya. Tidak ada perang apabila orang Kristen taat kepada Alkitabnya, pada kitab
kitab sucinya. Sebab perjanjian lama sudah dibatalkan oleh Yesus dan kita memasuki di dalam era perjanjian baru dan tidak ada satupun perintah untuk membunuh di dalam perjanjian baru. Kalau orang Kristen dulu pernah berperang dan itu tidak berlarut-larut, berbeda dengan orang Islam. Karena di Islam memang diajarkan untuk berperang, tetapi di dalam Kristen kita diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kita. Makanya Kristen sudah menunjukkan bahwa orang-orang Islam pun diterima dengan baik di sini. Dan negara Eropa, saya mengambil perkataan Angela Merkel, kanselir Jerman, dan Horst Seehofer. Horst Seehofer adalah oposisi dari Angela Merkel. Keduanya berkata, Jerman dibangun di atas dasar kekristenan, bukan sekularisme. Dan sampai dengan hari ini, orang-orang Islam mencari perlindungan kepada orang-orang Kristen. Dan hari ini pun orang Katolik dengan orang Protestan tidak perang. Nggak ada perang hari ini. Kita tetap bisa hidup bersama, sekalipun kita punya pandangan yang berbeda, kita punya dogma yang berbeda. Jangankan dengan orang Katolik. Orang Islam di sini, orang Sunni, orang Syiah, orang Ahmadiyah punya masjid besar-besar di sini. Karena disinilah tanah perjanjian, disinilah dibangun di atas dasar kekristenan. Dan di dalam kekristenan, Anda boleh memilih untuk menjadi ateis, Anda boleh memilih untuk menjadi Islam, Anda boleh memilih untuk menjadi homoseks sekalipun itu tidak sesuai dengan ajaran kekristenan. Karena di dalam kekristenan memberikan Anda kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Engkau merdeka untuk memilih. Sampai akhirnya engkau mengerti bahwa Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Amin. Silakan ikuti YouTube saya, Joseph Paulsen. Sekian, Pak Paulsen. Ya. Oke, dilanjut closing statement Bapak Ustadz Masud. Selama 7 menit waktu dan tempat dipersilahkan. Memang banyak manusia bukan hanya menyembah Yesus. Menyembah seperti ada di mana-mana itu, bahkan menyembah roh atau arwah orang-orang dianggap mulia. Apalagi disebutkan tadi Pak Paulus mengatakan setan manusia menyembah Yesus. Ya nggak kaget, memang setan itu penyesat. Kalau ngajari orang-orang menyembah Yesus itu ya memang setan itu penyesat. Nah, sebagai bukti nanti Pak Paulus kan sudah mengaku bertemu dengan Yesus. Saya yakin itu bukan Yesus yang diyakini oleh umat Islam sebagai Nabi Isa. Nanti kalau pulang ke Indonesia, itu sebenarnya adalah jin yang masuk dalam image Pak Paul Jang berwujud gambarnya Yesus. Karena apa? Pak Paul Jang kan juga nggak tahu wajahnya Yesus. Jangankan Pak Paul Jang, yang akan menangkap Yesus akan disalib, nggak tahu gambarnya Yesus, wajahnya Yesus seperti apa. Sehingga Yudas Iskariot memberikan kode. Orang yang aku cium, itulah dia, itulah Yesus. Jadi para penangkapnya saja tidak tahu Yesus, apalagi Pak Paul Jang. Bisa jadi jin itu iblis mengaku, akulah Yesus, padahal dia iblis. Nah, kalau nggak percaya, nanti kalau sudah pulang ke Indonesia, saya bisa mengusir jin iblis yang ada di tubuhnya Pak Paul Jang. Ya, saya bisa. Ya. Nah, coba nanti datang ke Indonesia, temui saya. Ya. Kemudian, kalau Yesus wujud dari kasih sayang Allah adalah menurunkan anaknya bernama Yesus, untuk disalib menebus dosa. Katanya Yesus itu adalah Allah. Allah kok menebus dosanya sendiri. Kalau dalam Islam, kalau wujud kasih sayang model begitu, nggak usah payah-payah. Cukup Allah memberikan ampunan kita, kita hanya dengan berdoa, astagfirullahaladzim. Allah sudah mengampuni dosa kita. Nggak usah pakai model darah, ditebus dengan darah Yesus, nggak usah itu. Nah,
Kalau tadi disebutkan kalau mengikuti Injil pasti akan mendapatkan keselamatan. Oke, sebagai contoh, sunat kalau menurut kesehatan itu adalah bisa menyehatkan. Tapi orang-orang Kristen dilarang untuk sunat. Ya, itu diantaranya. Ternyata kemudian ya tidak menyehatkan. Lah, Kristen tidak berlarut-larut perang. Oke, kalau perang fisik enggak. Tapi perang keyakinan, perang ideologi sampai sekarang, Katolik sama Protestan. Coba, sampai sekarang terjadi perbedaan jumlah kitab suci, perjanjian lama Kristen, Protestan, itu kan berbeda jumlah dengan kitab sucinya perjanjian lama orang-orang Katolik. Itu aja sudah terjadi perbedaan keyakinan. Yang dari Katolik, ini adalah kitab yang sah. Dari Protestan, oh ini tidak sah. Oleh karena itu harus dibuang dari perjanjian lama. Dan ini diantaranya. Jadi yang namanya peperangan itu tidak hanya secara fisik, sama seperti di Indonesia sekarang ini. Dan di dunia yang lain seperti Italia dan lain-lain. Virus bisa dipakai untuk perang. Ideologi juga bisa dipakai untuk perang. Keyakinan juga bisa dipakai untuk perang. Meskipun tidak perang dengan senjata api, bisa perang dengan pemikiran dan lain-lain. Dan itu terjadi sangat tajam itu di kalangan Kristen. Tidak bisa dipungkiri itu. Nah, oleh karena itulah ini perlu diingat bahwa hingga kini kita perlu ingat bahwa Yesus bukan Allah. Yesus adalah hamba dan utusan Allah. Dia tidak mampu berbuat apa-apa, tidak akan bisa menghidupkan orang mati, tidak bisa memperbanyak makanan jadi banyak, tidak bisa menyembuhkan orang berpenyakit kusta, tidak bisa membuat orang buta bisa melihat. Itu semua karena mukjizat yang diberikan oleh Allah. Jadi bukan Yesus, Allah sendiri, dan Yesus bukanlah Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini. Oleh karena itu, kita tidak usah menyembah Yesus, tapi langsung menyembah Allah, karena Yesus bukan Allah, Yesus adalah hamba dan utusan Allah yang mengajak manusia untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Muhammad nggak sunat, Pak. Di Al-Quran nggak ditulis Muhammad sunat. Ya. Itu jawab pandangan orang koplak. Tolong Sing koplak sing ngarang, Pak. ya, untuk di muting kedua narasumber. Terima kasih kepada kedua narasumber dan semua audiens yang telah meluangkan waktu untuk menyimak, dan cukup menarik pembahasannya dan sama-sama kuat ya. Sama-sama kuat, sama-sama menarik untuk dikaji, ambil yang baik untuk menjadi pelajaran, dan kita di sini tujuannya untuk mencari ilmu, nggak ada mencari siapa yang menang, siapa yang kalah. Gitu. Tetap ikuti terus dari AWF, Abdullah Wasyan Foundation, yang selalu menyajikan konten-konten menarik dan dialog-dialog agama yang berbobot. Begitu yang bisa disampaikan, agar ini masih banyak dialog-dialog yang kedepannya nanti akan diselenggarakan AWF. Jadi jangan lupa untuk meluangkan jari jempolnya, memencet subscribe dan bunyikan loncengnya. Begitu. Saya akhiri dialog hari ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, ya robbal alamin.
Ucapan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati.